السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله آمين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagaimana tadi yang telah dibacakan oleh qori kita Ustadz Yusnadi dengan surah As-Saffat ayat 100 hingga 105 yang menceritakan kepada kita Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anak yang saleh.
dan hadirlah Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang paling sabar dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengulas tentang cerita keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, saya Muhammad Ihza senang sekali rasanya kembali menyapa Anda dalam acara ini. Dan tentunya hari ini kita sudah dibersamai dengan para narasumber ustadz-ustadz kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya berkenaan dengan tema kita hari ini. Mari kita sapa bersama, yang pertama Ustadz Yusuf Rusli SPDI MA dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat, Masya Allah. Cerah-cerah wajah bubuhan pian Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tak lupa kemudian saya ingin menyapa ibu-ibu yang sudah bersama kita, jamaah dari Majelis Nahdlatus Salam. Assalamualaikum ibu-ibu. Kayak apa kabar buhan pian? Alhamdulillah sehat Bu ya. Sudah siap mendengari tausiah hari ini? Siap, Masya Allah. Coba Pak ngulun tes dulu semangatnya. Hari yang berkah. Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik berkenaan dengan mengukir keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada banyak sekali pesan-pesan, hikmah atau pelajaran yang dapat kita pelajari dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada kesempatan hari ini yang pertama akan menyampaikan tausiahnya yaitu Ustadz Yusuf Rusli SPDI-MA, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita diberikan oleh Allah as-sihhah wal afiyah sehingga bisa sama-sama berhadir di majlis yang insyaallah mendatangkan keberkahan ini. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur tentunya kita mendapatkan undangan untuk bisa bermuwajahah bersama-sama mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita yakini adalah bahwa saat ini para malaikat sedang bersaf-saf di atas kita sampai ke arasy-Nya Allah mendoakan kita, memuliakan kita. Harapannya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati satu hari yang sangat agung. Satu hari yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut apabila amal soleh kita lakukan pada saat itu, maka ganjarannya bahkan lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Wah, ini penting nih Bu. Karena dengan mengetahui ini sehingga membuat kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengisi hari-hari yang telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah di situ banyak kemuliaan. Kemudian tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil dari penyembelihan hewan kurban ini. Tidak cukup hanya sekedar menyembelih, sudah selesai. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Lebih-lebih lagi di situ terkandung makna cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau
Ismail alaihissalam. Juga didorong oleh ibu yang tangguh, yang tidak membuat luntur hatinya karena godaan-godaan syaitan. Mudah-mudahan pian layaknya seperti Siti Hajar pula. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa makna yang bisa kita ambil? Pendidikan. Pendidikan yang tentunya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan lahirlah Ismail yang tangguh. Ismail yang kuat jiwa dan raganya. Ismail yang siap melaksanakan perintah Allah. Ismail yang ketika datang perintah Allah, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat kepada perintah Allah tersebut. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran, bahkan pendidikan yang syarat makna? Yang pertama adalah bahwa ketika ingin menjadi orang tua, Nabi Ibrahim sebagai orang tua, Bu, dari anak-anak beliau. Maka kalau ingin menjadi orang tua, berusahalah untuk menjadi orang tua yang soleh. Kita pasti menginginkan anak yang soleh dan solehah, keturunan yang soleh dan solehah. Setuju pula? Ulun yakin kita semua pasti ingin memiliki keturunan yang soleh dan soleh. Tapi yang pertama yang harus diperhatikan adalah ya harus soleh dulu. Harus soleh dulu. Sehingga dengan kesolehan kedua orang tua maka akan mampu membentuk keluarga yang soleh dan solehah. Hasilnya akan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama apa tadi Ibu? Kalau ingin membentuk keturunan yang soleh dan solehah, silahkan orang tuanya harus menjadi orang soleh dulu. Setiap perempuan pasti ingin mendambakan suami yang soleh. Dan sebaliknya. Tapi jangan berharap saja. Hendak berisi pasangan soleh. Laki soleh, bini solehah. Tapi ampun diri kada mau jadi soleh dan solehah dulu. Ya tidak bisa. Nah untuk itu kita harus berusaha mewujudkan diri melalui ibda' binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri untuk menjadi orang yang soleh, menjadi ibu yang solehah. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, di situ Allah memberikan penegasan. Qad kanat lakum fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang terbaik. Sehingga memang hasilnya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya. Beliau disebut dengan bapaknya para nabi. Karena dari keturunan beliaulah lahir nabi-nabi dan rasul-rasul sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah untuk mewujudkan keluarga yang soleh dan solehah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bu. Pertama, berusahalah berdoa. Ikhtiar sudah. Kita sudah berikhtiar. Jadi ikhtiar doa. Nabi Ibrahim itu kurang apanya Bu? Nabi, Rasul, termasuk ulul azmi yang begitu besar sekali tantangan dakwah beliau. Tapi masih tetap berdoa. Diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Rabbi habli minas salihin. Tadi dibaca oleh qari kita. Di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. Duhai Allah, berikanlah hamba keturunan dari soleh. Orang-orang soleh. Doa. Kemudian ada doa yang lain. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Insyaallah hafal Bu doa inilah. Hafal Bu lah. Rabbi ja'alni muqimas salah
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Tidak sedikit cerita-cerita anak yang sulit sholat, kada mau sholat, tetapi mamanya dengan kesungguhan, keteguhan lalu berdoa. Disampaikan selalu doa ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nah ini penting, doa. Kemudian selain doa, apa lagi ibu-ibu? Doa, kemudian tadi menjadi contoh, harus menjadi teladan. Nak, kasih nak, ke masjid, maghrib gua. Tapi abahnya masih berokok aja lagi. Ya bagaimana mungkin? Mandi belum lagi. Sehingga anak itu ke masjid juga, maghrib sampai ke isya. Apa yang digawinya? Bagayaan aja. Nah ini penting. Mudah-mudahan dengan ini momentum Idul Adha tahun ini akan mewujudkan Ibrahim yang selalu siap dengan perintah Allah, Ismail yang selalu siap dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf Rusli. Silahkan duduk kembali Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tadi telah kita simak bersama penyampaian tausiah yang pertama dari Ustadz Yusuf Rusli berkenaan dengan tema mengukir keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada banyak sekali pesan yang disampaikan oleh beliau. Satu di antaranya adalah pesan pendidikan yang kuat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sosok orang tua yang soleh sehingga memiliki istri yang solehah dan melahirkan anak yang juga soleh yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ibu-ibu, bagaimana tadi kita dengar bersama Bu ya, Masya Allah luar biasa penjelasan dari Ustadz Yusuf Rusli berkenaan dengan keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau jadi istri yang solehah Bu? Mau jadi ibu yang solehah bagi anaknya Bu? Tadi sudah disampaikan sama Ustadz Yusuf Rusli, caranya adalah yang pertama berdoa, kemudian berikhtiar, lalu menjadi teladan bagi anak-anak bubuhan pian masing-masing, ya kan? Kalau anak-anak kita kan lain Bu lah, anak-anak bubuhan pian masing-masing maksudnya. Baik. Alhamdulillah setelah ini kita akan sama-sama menyimak penyampaian tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan. Namun sabar dulu, setelah pesan-pesan yang berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dan tentunya saya mengingatkan bahwa hari ini kita akan sama-sama mengulas berkaitan dengan tema mengukir keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama tadi kita telah menyimak bersama tausiah dari Ustadz Yusuf Rusli berkenaan dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik istri dan anak-anak beliau. Terutama pesan penting yang telah kita dapat berkenaan dengan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam menjadi anak yang soleh di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh terlahir dari orang tua yang soleh dan solehah. Maka penting untuk menjadi teladan sebagai orang tua agar bisa diteladani oleh anak-anak kita. Baik, yang kedua kita akan sama-sama menyimak bersama dari penyampaian Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Ibu-ibu sudah siap mendengarkan tausiah yang selanjutnya? Siap Bu ya? Coba ulun cek sekali lagi semangatnya. Hari yang berkah. Masya Allah. Baik, langsung saja kepada Ustadz Husaini Sahlan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat Ibu ya. Alhamdulillah, pinamah bang berataan. Mudah-mudahan kita seberataan yang hadir di sini oleh Allah nanti dikasih surganya, amin. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah banyak, amin. Yang berisian hutang, mudahan lekas dilunasi, amin. Ini tambah banyak aminnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan guru kita Ustadz Muhammad Yusuf Rusli SPDI MA. Ini luar biasa Sidin kan. Kita doakan mudah-mudahan Sidin panjang umur Bu ya. Mudah-mudahan Sidin semakin kuat, sehat dalam dakwah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudahan apa lagi Bu? Bebini pulang jangan. Kita doakan juga Ustadz Yusnadi, Ustadz Ihza ya. Tapi saya udah bisa bini buat Ustadz Ihza, kada kawa lagi kan. Dan ibu-ibu juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seberatan sehat. Mobil khusus tuh mama ulun ada di belakang situ tuh. Jadi ulun punya mama kandung dan paling belakang. Alhamdulillah Sidin yang mendidik ulun sejak abah meninggal tuh di usia 45. Bapak saya meninggal usia 45. Jadi kami masih kecil-kecil berlima dan alhamdulillah Sidin cuma jualan kawa menyekolahkan anak. Bahkan ada yang sampai S3 ya. Alhamdulillah ya sampai S3, ada yang sudah bekerja, ada yang sarjana, alhamdulillah ya. Terima kasih mama di belakang sana. Baik ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik tadi ya, ada ayat Pak Yusnadi tadi, ada cerita tentang Nabi Ibrahim yang soleh dengan istri yang solehah. Dan memang kita tahu ibu ya, ada beberapa karakter jenis kita dalam berumah tangga ya kan. Ada yang suaminya soleh, istrinya apa? Istrinya justru kebalikannya. Itu siapa itu? Nabi Nuh yang suaminya soleh, istrinya enggak soleh. Siapa? Nabi Nuh dengan istrinya kan. Nabi Nuh itu soleh, istrinya enggak. Nabi Lut juga ya. Yang kedua ada jenis istrinya yang soleh, suaminya yang zalim. Siapa? Firaun sama Asia. Ya, sejahat apapun Firaun, bahkan Asia itu ketahuan ternyata beriman kepada Nabi Musa, itu Asia itu pernah ditempatkan di gurun pasir dalam keadaan telanjang kaki, diikat, dicambuk oleh Firaun, senyum tuh Asia. Kenapa? Karena iman. Ya. Yang ketiga, suami yang soleh, istri yang solehah. Ini siapa tadi? Nabi Ibrahim. Mau yang mana Bu? Pilih mana? Yang suami soleh, istri enggak, yang istri solehah, suami enggak, atau yang suami soleh, istri solehah, pilih mana Bu? Hah? Pilih Nabi mana? Ibrahim. Tapi Ibrahim punya bini 2 Ibu. Mau? Siapa? Hajar sama Sarah. Mau Bu? Mau? Nah ini yang susah kan. Memang berat ya. Istilahnya kalau kayak gini berat. Dan memang berat Ibu ya. Jadi memang ceritanya begini. Ketika Nabi Allah Ibrahim itu orang mana sebetulnya Bu? Ibrahim itu bukan orang Arab sebetulnya. Ibrahim itu orang Babylon. Orang Irak, Basrah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu Basrah. Nah beliau itu kan punya bapak namanya Azar. Azar ini seniman. Bikin patung. Tapi patungnya kemudian disembah. Dan kemudian Azar ini adalah kepercayaannya Namrus. Sehingga ketika Nabi Ibrahim tadi ternyata berdakwah menghancurkan patung-patungnya, kemudian beliau menyampaikan tauhid, maka marahlah Namrus. Akhirnya Ibrahim dimasukin ke dalam api, ya kan? Tapi apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kau itu sejuk, wassalaman, dan salam sejahtera ala Ibrahim. Singkat kisah, dalam surah As-Saffat tadi Ibrahim itu diusir. Diusir oleh bapaknya, oleh kampungnya. Makanya apa kata Ibrahim Ibu? Inni zahibu ila rabbi sayahdin. Aku sungguh hanya akan pergi kepada Tuhanku saja. Aku akan diberikan dia jalan. Dengan siapa Ibrahim pergi? Cuma bertiga. Ibrahim, istrinya, ini yang wanita tercantik kata para ulama di dunia itu adalah Sarah. Ya, paling cantik di dunia.
Yang paling tercantik nggak ada tandingan itu Sarah, Bu. Tapi kalau perempuan paling sempurna itu 4. Khadijah, siapa? Fatimah, Asia, satunya Maryam. Ini perempuan sempurna, pemimpin surga. Ya, mau Bu ya? Ini pemimpin surga kita 4. Ada 4 ya. Jadi 4 afdhalun nisa, sebaik-baik perempuan min ahlil jannah itu 4. Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Rasulullah, wa Asiyah bintu Muzahim imra'atun Fir'aun, wa Maryam bintu Imran. Ini yang sempurna. Yang cantik adalah Sarah. Ini paling cantik, perempuan tercantik Ibu. Di dunia nggak ada yang bisa ngalahin nih perempuan paling cantik. Nah, singkat kisah berangkat bertiga sama satu lagi yang masih kecil namanya Lut. Nabi Lut itu ponakan Nabi Ibrahim. Jalan kemana? Pokoknya jalan lewat Mesir, ketemu Fir'aun. Fir'aun ini nggak bisa lihat perempuan cantik, Bu. Apalagi kalau istri orang. Nah ini kemudian Ibrahim ditanya, man hiya, siapa dia? Hiya ukhti, dia saudara perempuanku. Saudara seakidah maksudnya. Ini supaya jangan, tetap aja jatuh cinta sama si Sarah. Satu waktu pernah loh Fir'aun ini mau pegang tangan Sarah. Acara jamuan, ketika mau pegang kelepek-kelepek stroke. Mau pegang lagi, stroke lagi. Sarah bingung nih, gimana nih kalau mati? Aku disalahkan, doa ya Allah, tolong ya Allah, sembuh. Fir'aun mau nyentuh lagi, stroke lagi. Ya, maka kemudian akhirnya Fir'aun setelah berkali-kali sadar dia. Bertanya, siapa Anda? Ternyata dia ngaku, saya istri Ibrahim. Fir'aun punya anak. Ingat dulu, Fir'aun itu punya bini banyak, Bu. Ya. Enggak, kalau kita berapa Ustadz yang paling maksimal tuh masna wa sulasa wa ruba' kan 4 ya. Kalau Fir'aun tuh enggak. Asyara, Isrun, ya 10, 20 sampai mi'ah, 100 bahkan ya istrinya gitu. Kalau kita tuh ya maksimalnya kan 4 tuh maksimal. Itu pun kadang-kadang jadi masalah. Ibu kisah cerita lanjut. Ternyata apa? Saya dapat banyak literatur. Ada yang mengatakan Hajar itu adalah budak, ya. Padahal itu ternyata yang terakhir saya dapatkan, Hajar itu justru salah satu anak Fir'aun. Ada yang mengatakan anak raja yang dikalahkan oleh Fir'aun, kemudian dia jadi pemimpin budak. Tapi ada yang mengatakan lebih kuat lagi, Hajar adalah anak Fir'aun. Dia ngaji sama Ibrahim, maka satu waktu ingat ceritanya Ibrahim tuh pengen punya anak. Makanya doanya Rabbi habli minas solihin, Tuhanku karuniakan aku anak yang soleh, bukan anak yang sugih. Anak sugih belum tentu soleh, Bu. Anak soleh insya Allah dia bisa sugih. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang kaya, dia sugih tapi ternyata dengan orang tuanya luar biasa. Pernah nggak dapat cerita? Seorang anak dia datang kepada bapaknya, kepada Rasulullah dia datang, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya bapak ngambil hartaku, ngambil duitku, ngambil uangku. Apa kata Nabi? Idhab fatini li abika, pergi engkau, datangkan bapakmu ke sini. Anak yang kaya, Bu. Datang bapaknya dalam keadaan capek, lelah, luar biasa. Beliau jalan aja pakai tongkat, duduk kecapean. Apa kata Rasulullah? Wahai bapak, itu anakmu laporkan kau mencuri hartanya. Bapak ini luar biasa. Beliau duduk dan beliau berkata, salhu ya Rasulullah, tanyakan kepada anakku itu. Apakah aku apakah aku mengambil hartanya itu adalah untuk mengobati ibunya yang sakit atau bibinya, au ala nafsi, atau untuk diriku? Kata Nabi, akhbirna, kabarkan kepadaku sesuatu yang engkau ingin sampaikan dalam dirimu yang tak pernah kau ucapkan kepada anakmu. Apa kata bapak ini? Ya Rasulullah, dulu ketika dia lahir, aku yang merawat dia, aku yang mengasuh dia, aku yang menjaga dia. Ketika dia sakit ya Rasul, aku yang merasakan sakit itu. Aku bahkan tidak bisa tidur siang dan malam, seolah-olah aku yang sakit ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kemudian dia berangkat remaja, dia dewasa, kemudian dia mencapai cita-citanya, dia mampu, aku enggak mampu ya Rasulullah. Lalu, apakah pantas kemudian dia berkata kasar kepadaku? Apakah pantas dia berbuat yang keras kepadaku?
Ya Rasulullah, andai kata dia tidak menganggap aku ayahnya, anggaplah aku ini tetangganya saja. Enggak usah dianggap ayah. Bagaimana berbuat baik dengan tetangga, berbuat baiklah dengan tetangganya. Anggap itu saja Rasulullah, aku udah merasakan puas ya Rasul. Tapi ini yang dia lakukan apa? Dia kasar kepadaku. Rasul itu ibu, yang hatinya itu lembut, yang akhlaknya itu dipuji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang paling agung, paling mulia ini. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Engkau dan bapak, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Lihat anak ini. Singkat kisah ibu ya. Maka Ibrahim kemudian Sarah kan gak punya anak tuh ya. Dah ngomong ke Ibrahim, ya bebek ya manggil. Bebek ya yang, wah Ibrahim kau pengen punya anak? Gak pengen lah. Tuh ada Hajar. Mau nggak nikah? Janganlah. Ibrahim gak mau langsung. Beda sama laki pian. Coba tanya laki pian. Bah mau nikah? Lakas tuh ya. Kalau Ibrahim gak mau. Sampai kemudian dipaksa mau kan. Akhirnya singkat kisah punya anak. Namanya Ismail. Dan itu panjang kisahnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada yang akan datang atau dalam tanya jawab saja ibu ya. Karena memang kita istilahnya kalau istilah belajar tentang persoalan sejarah itu nggak bisa sebentar. Tapi insya Allah ibu-ibu bisa baca-baca terus, kita dapat hikmah yang luar biasa bahwa sebetulnya keluarga itu sebagaimana kata Ustadz kita tadi dimulai dari kesolehan. Pribadi kita dulu, bapak dulu yang soleh, ibu dulu yang hebat. Baru kemudian insya Allah anak kita adalah anak yang soleh. Maka kalau pengen anak yang soleh jadi bapak yang soleh dulu. Jadi ibu yang soleh dulu, insya Allah anak jadi anak yang soleh. Baik, saya tutup dengan pantun. Mau pantun bu? Mau? Tulak ke Masjid Nahdlatul Salam lewat Jalan Cempaka. Tidak lupa beli makanan. Demikian ceramah saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan yang tadi telah menyampaikan tausiah berkenaan dengan tema mengukir keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu masih semangat Bu? Masya Allah, tadi sudah banyak sekali kita mendengarkan bagaimana kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Dan diberikan gambaran oleh Ustadz Husaini Sahlan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik istri beliau dan juga anak beliau. Dan inilah yang insya Allah akan kita teladani, terutama kata beliau tadi untuk diri kita dulu. Untuk diri kita dulu baru nanti kita sebarkan kepada keluarga kita termasuk orang-orang yang kita cintai. Siap Ibu? Siap insya Allah. Baik, ibu-ibu setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Tanya jawab dulu Bu ya. Siap bertanya Bu? Siap dong, masa kan banyak sekali hal-hal yang barangkali bisa kita diskusikan dalam kesempatan ini Bu ya. Baik, silahkan Ibu yang ingin bertanya. Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Boleh sebutkan atas nama, waktu Bu, ya? yang telah diberikan. Ya. Perkenalkan nama ulun Ibu Hajah Nurdiana. Kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Nahdlatul Salam. Ingin bertanya Ustadz, apa saja yang bisa diambil dari keteladanan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah? Karena lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, beliau membawa ke tempat yang jauh dan lama. Setelah itu ditinggalkan oleh beliau, baru didatangi beberapa tahun setelahnya. Dan itu pun kemudian muncul perintah menyembelih anak beliau Nabi Ismail. Sekian pertanyaan dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari Ibu Diana Bu ya. Nggih, terima kasih banyak Ibu Hajah Diana. Tadi menanyakan tentang bagaimana apa saja Bu ya, apa saja yang bisa diambil dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah. Padahal kan setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, beliau membawa ke tempat yang jauh dan lama setelah itu ditinggalkan oleh beliau. Baru didatangi beberapa tahun setelahnya dan itu pun kemudian muncul perintah menyembelih anak beliau Nabi Ismail. Ini bagaimana Ustadz? Baik, langsung saja kepada Ustadz Husaini agar bisa menjawabnya. Silakan Ustadz. Ibu, terima kasih ya. Apa saja sih keteladanan Nabi Ibrahim padahal setelah anak lahir ditinggalkan. Lama. Berapa lama Bu? 13 tahun loh. Ya, datang-datang mau nyembelih. Usia Ismail udah 13 tahun. Tuh kalau usia 13 tahun orang Arab Ibu udah gede. Luar biasa gede tuh.
Tapi kemudian datang-datang ngapain? Baru beberapa hari ketemu mau nyembelih. Itu kalau dalam bahasa kita yang negative thinking itu bisa nggak ada teladan. Tapi apa yang kita dapatkan? Teladannya banyak. Banyak sekali. Luar biasa. Pertama kita lihat dari Ibunda Hajar dulu. Ismail itu dibawa bersama dengan Ibrahim dan Ibunda Hajar di Makkah. Yang waktu itu disebut dengan biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Satu tempat yang tandus nggak ada pohon. Setelah beberapa hari ditinggalkan. Nggak ada persediaan yang sampai cerita Safah dan Marwah sa'i ya yang mendapatkan yang muncul Zam-Zam. Cuman ceritanya unik juga ya. Kakinya Ismail menghentak-hentak. Padahal saya dapatkan itu malaikat. Malaikat yang datang di tempat itu ketika tangisan Ismail itu berhenti dikira Hajar itu meninggal. Nah, apa yang didapatkan di sana? Pertama, didikan seorang ibu. Bagaimana seorang ibu kemudian tatkala ayahnya tidak pernah mengongkosi, tidak pernah menemui, nggak pernah mau WA, nggak pernah mana ada WA nggak waktu itu? Belum ada ya, nggak pernah mengunjungi, nggak pernah apa-apa, tapi didikan ibunda apa? Anakmu, wahai Ismail, kau punya bapak orang hebat. Bapakmu itu adalah pejuang dakwah. Bapakmu itu orang yang baik. Selalu ditanamkan ke dalam doktrin anaknya adalah kau punya bapak hebat, kau punya bapak pejuang, kau punya bapak yang baik. Itu yang ditanamkan sehingga anak itu hormat. Kalau kita kan enggak. Abahmu itulah banget. Awas nyawan kayak itu kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita kebencian kepada bapaknya. Ini enggak bagus. Walau berpisah sama suami, tanamkan bahwa kau punya bapak yang hebat dan baik. Maka ketika ketemu di usia 13 tahun, tiba-tiba mau nyembelih dengan bahasanya ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Cuman bahasanya lembut, ya bunayya, wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Apa kata anak ini? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai abah, itu bahasa indah tuh, abah itu bahasa mesra. Ya kan, wahai abah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa enggak? Peranan siapa yang utama? Ibu. Ya Bu ya, nih jadi Hajar semua nih. Ibu jangan lupa, tanamkan ke dalam anak-anak kita, tanamkan dalam pendidikan anak-anak kita bahwa bapak adalah orang baik. Dan memang setiap bapak insya Allah adalah bapak yang punya tanggung jawab. Gitu Ibu ya. Jadi keteladanan yang paling utama adalah Ibunda Hajar. Tapi yang jelas tak lepas daripada suaminya juga Ibrahim. Barangkali itu ya, terima kasih. Kepada Ustadz Husaini yang tadi sudah menjawab pertanyaan pertama, saya kira sudah terjawab Ibu Diana ya. Bahwa tadi penanaman keyakinan barangkali Ustadz ya, berkenaan dengan bagaimana ibu memahamkan kepada anak bahwa ayah adalah orang yang soleh, orang yang baik, Masya Allah. Baik, masih ada sesi tanya jawab, tapi sabar dulu Ibu, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, pada segmen-segmen yang sebelumnya kita telah menyimak bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Yusuf Rusli dan Ustadz Haji Husaini Sahlan berkenaan dengan tema mengukir keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada banyak sekali pesan-pesan yang sudah disampaikan kepada kita, pelajaran demi pelajaran dan hikmah-hikmah yang sudah kita dapatkan dari pemaparan tausiah para ustadz kita tadi. Ibu-ibu siap bertanya Bu? Siap, baik. Langsung saja Bu, saya buka 4 pertanyaan dan ini nanti insya Allah akan bergantian dijawab oleh para ustadz kita. Baik, kepada Ibu yang selanjutnya. Silakan Ibu. Perkenalkan nama, dari mana dan pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi. Saya dari Majelis Nahdlatus Salam. Yang ingin saya tanyakan adalah
ketika Nabi Ismail alaihissalam diberi kabar tentang dirinya akan disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala, apa kiranya hikmah yang bisa kita ambil dengan teks kekinian utama untuk remaja-remaja pada saat ini? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wiwik tadi Ibu ya. Nggih, silakan bagi Ibu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Bu Yuli dari Majelis Taklim Nahdlatul Salam. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana peran Ibunda Hajar dalam pendidikan yang luar biasa terhadap putranya Ismail. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yuli Ibu ya. Silakan. Yang selanjutnya, nggih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Asrawiyah dari Majelis Taklim Nahdlatul Salam. Baik, pertanyaan saya. Pada momen spesial hari yang berkah ini, di mana Ustadz mengajak untuk merenungi keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mau mencoba ingin tanyakan sekaligus merefleksikan sosok perempuan inspiratif yang membersamai Nabi Ibrahim, yakni Ibunda Siti Hajar, istri Sang Khalilullah atau kekasih Allah, sekaligus Ibunda Ismail alaihissalam tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan terakhir Ibu. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Farida. Yang ulun pertanyakan pada Ustadz, teladan sosok seorang Ibunda Hajar yang juga sentral dalam bangunan kisah keluarga Ibrahim alaihissalam dan peradaban yang kemudian terbangun dan terkenal menjadi sebuah kota tatkala beliau berlari-lari kecil dari Safa dan Marwa hingga muncul air Zam-Zam sebagai cikal bakal kota yang berperadaban. Mohon tanggapannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Faridah Bu yang terakhir, dan ini pertanyaan terakhir ya. Jadi ada 4 pertanyaan yang sudah kita jawab, kita buka, lalu kemudian saya persilahkan yang pertama tadi dari Ibu Wiwik. Ini kita tujukan kepada Ustadz Yusuf untuk menjawabnya. Izin Ustadz, tadi Ibu Wiwik menanyakan Nabi Ismail alaihissalam ketika diberitahukan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu ingin disembelih dengan pernyataan bahwa beliau dalam mimpinya melihat itu. Apa makna atau hikmah yang bisa kita ambil dalam cerita ini, terutama dalam konteks memahami bagaimana remaja-remaja kita hari ini Ustadz? Silakan Ustadz Yusuf. Terima kasih Bu Wiwi, dari mana Bu Wiwi? Nggih, ini Bu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Ternyata ada 3 hal yang ditanamkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah 3 hal ini itu harus kita juga ikut tanamkan kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Apa itu? Yang pertama adalah akidah. Bu. Akidah. Kekuatan akidah yang ditanamkan oleh sang ibu kepada Nabi Ismail itu membuat Nabi Ismail tegap, tegar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akidah ini penting. Hari ini begitu banyak orang yang tidak memiliki perhatian terhadap akidah. Akidah itu simpulan
yang ada dalam jiwa kita. Sehingga godaan-godaan seperti apapun itu akan bisa ditepis dengan akidah yang kuat. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks kekinian, bagaimana menanamkan akidah? Sering-seringlah membacakan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah. Anak-anak kecil, anak-anak bayi itu sering-sering kita mendengarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan anak-anak yang masih usia beberapa hari itu sudah sering-sering, harus sering dibacakan kalimat tauhid ini. Dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Nah, tentu kalau nanti sudah dewasa sampai kepada refleksi bahkan realisasi agar dia bisa betul-betul memahami akan akidah yang baik itu. Kemudian yang kedua apa Ibu? Akhlak. Akhlak. Nabi Ismail alaihissalam itu luar biasa akhlaknya. Jar bahasa kita tuh inggih bah, ulun taat. Bayangkan pian, anak tadi 13 tahun berpisah, kemudian sampai bertemuan, nak pian hendak abah sembelih, akunlah abah nih, wah kira-kira kayak itu. Jadi akhlaknya Nabi Ismail kepada sang ayah, inggih bah, ulun siap, ulun taat. Jadi akhlak ini luar biasa. Hari ini kita rada-rada kesulitan memiliki anak yang akhlaknya baik. Berjalan di hadapan orang tua sing lingus-lingus saja. Apalagi kalau sudah keluaran luar negeri kah? Ulun gak ada menyambut luar negeri nih, luar ngeri. Kenapa? Akhlaknya itu tidak sesuai dengan akhlak kita yang ada di sini. Jadi akhlak itu ya sesuatu yang memang sudah tertanam dan menjadi kebiasaan. Tapi dengan catatan akhlaknya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian apa lagi? Yang ketiga syariat. Syariat itu segala ketentuan perintah-perintah Allah yang mengandung hukum. Seperti sholat, puasa, itu kan hukumnya wajib. Dan tentunya kita harus berusaha untuk menanamkan sedini mungkin tentang perintah-perintah Allah. Insyaallah dengan 3 hal ini kita akan bisa mengikuti jejak langkah Ismail alaihissalam. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf yang telah menjawab tadi. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Yuli, Bu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana peran Ibunda Hajar dalam pendidikan yang luar biasa terhadap putranya Ismail, dan ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menjawabnya. Silahkan Ustadz. Baik, peran Ibunda Hajar dalam pendidikan ya kepada Ismail. Tadi sedikit disinggung, pertama ternyata pendidikan yang lebih utama itu adalah pendidikan akhlak. Pintar, S1, S2, S3 sampai S telera, tapi kada berakhlak. Banyak tuh. Iya. Itu yang KPK biasa tangkap. Oh, sekolah tinggi kan. Akhlaknya enggak ada. Tapi walaupun sekolahnya, bukan berarti kita enggak ini ya. Dia enggak sekolah misalkan. Atau mungkin sekolahnya cuman biasa aja. SD, SMP, SMA atau ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Tapi akhlaknya bagus. Jadi orang itu dinilai bukan kepada titelnya sebetulnya. Apa kata Nabi itu? Orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas gitu. Apa Bu? Mandana nafsah, yang mampu mengendalikan nafsu. Nah ini. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal mempersiapkan untuk apa? Setelah kematian. Itu yang cerdas. Nah ini ditanamkan oleh Ibunda Hajar, terutama akhlak, sehingga Ismail itu jelas Quran menyebutkan fabasyarnahu bigulamin halim, sehingga ketika abahnya datang, nak wahai anakku ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu. Aku diperintahkan Tuhan dalam mimpiku nakai, aku menyembelih engkau. Bapaknya hebat juga. Fanzur maza tara, kayak apa pandangan engkau? Diskusi sama anak. Ya kan? Jangan langsung tampap sembelih langsung, jangan.
Anak ini bilang apa? Ya abatif al, abah lakukan ma tu'mar. Ismail dulu kayak gitu. Kalau Ismail wayah ini, bah ulun tu anum masih pian tu tuha. Aturannya mun handu disembelih pian betul disembelih. Itu Ismail wayah ini. Tapi Ismail yang sejatinya didikan daripada ibunda Hajar yang hebat, penyabar betul Bu. Ini kalau kita gambarkan sabarnya Ismail Hajar itu gimana? Ditinggalkan laki berduaan tanpa siapa-siapa, nggak ada makanan, nggak ada minuman, cuma sehari aja tertinggal minuman sisa. Ditinggalkan apa pertanyaan Sarah Hajar waktu itu apa? Beliau cuma nanya pian kemana meninggalkan kami. Ibrahim kan nggak jawab toh. Sampai 3 kali baru Hajar nanya. Pertanyaan ini pun sudah belum nggak pernah nanya sebetulnya, tapi ini terpaksa beliau tanyakan. Apa kata beliau? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan? Baru kemudian na'am, iya. Baru beliau yakin apa? Sabar, yakin dengan Tuhan. Barangkali ini. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Tadi dari Ibu Asrawiyah, Bu. Baik, pada momen spesial hari yang berkah ini, di mana Ustadz tadi mengajak untuk merenungi keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga tak lupa ada satu sosok yang inspiratif, yaitu Ibu Siti Hajar, Ibunda Siti Hajar. Ini barangkali bisa dijelaskan Ustadz bagaimana sosok inspiratif dari Ibunda Siti Hajar. Barangkali singkat saja Ustadz, silakan. Terima kasih moderator. Jadi kalau kita perhatikan, Ibunda Hajar ini memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh setiap ibu-ibu. Apa ibu yang menonjol? Sabar. Sabar. Tidak mudah. Sabarlah, manyalah sabar. Mendidik anak tuh sabar. Sabar. Nyaman. Apalagi nang menyuruh ini kada bisi anak. Sabar. Situ kada bisi anak. Anak sabar. Sabar. Tetapi dalam sabar ini kita harus memohonnya kepada Allah. Wa ma sabruka illa billah. Kamu tidak akan bisa sabar sekali-kali kecuali atas izin Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan hamba orang yang sabar, yang menerima atas ketentuan yang telah Engkau tuliskan. Sabar, Bu, sabar. Bagaimana tidak sabar? Tadi cerita Ustaz Husaini Sahlan, anak masih halus, jadi bahasa kita tuh habang lagi, ditinggalkan oleh laki, kayak anak sabar. Tapi pendidikan Nabi Ibrahim untuk istrinya berhasil agar menciptakan istri yang sabar. Jadi sabar, intinya sabar. Sabar, kita meminta kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang sabar. Jalan Nabi Ibrahim, abahnya, kenapa kami ditinggalkan? Sabar. Dan tentunya berusaha untuk selalu berpegang kepada Allah. Zikrullah, taat kepada Allah. Sabar, taat. InsyaAllah kita diberikan kemudahan oleh Allah. Doanya Nabi Ibrahim. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadi ketika kita sabar, taat kepada Allah, urusan rezeki Allah yang mengatur. Selesai. InsyaAllah, Bu. Sabar dan taat. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf. Terakhir, langsung saja kita mintakan kepada Ustadz Husaini untuk menjawab teladan sosok seorang Ibunda Hajar yang juga sentral dalam bangunan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan peradaban yang kemudian terbangun dan terkenal menjadi sebuah kota tatkala beliau berlari-lari kecil dari Sofwa ke Marwah hingga muncul air Zam-Zam sebagai cikal bakal kota yang berperadaban. Mohon tanggapannya Ustadz. Ini dari Ibu Faridah. Silakan Ustadz Husaini untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Tentu kalau kita belajar dari Ibunda Hajar ini sosok perempuan paling cerdas. Inspiratif, kreatif, inovatif. Luar biasa beliau. Tak henti, tak pernah menyerah sedikit pun. Berjalan dari Sofah, Marwah. Beliau tak pernah berhenti sampai menemukan Zam-Zam. Ketika seorang sosok yang kita lihat Jibril yang ada di sana.
Kemudian jam-jam itu beliau gali terus, dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal peradaban di kota Mekah. Ketika datang suku Jurhum dan beberapa suku lainnya, ada nego di sana bahwa tetap yang menguasai jam-jam adalah Ibunda Hajar. Dan inilah kemudian membuat peradaban kota Mekah. Barangkali itu. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Jawaban terakhir dari Ustadz Husaini sekaligus menutup acara kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sekalian, sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima. Yang pertama tadi dari Ustadz Yusuf Rusli dan yang kedua dari Ustadz Husaini Sahlan. Berkenaan dengan tema kita hari ini, mengukir keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran dari para Ustadz kita, para guru kita, insya Allah kita bisa amalkan dan kita menjadi orang tua yang soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, itulah tadi penyampaian tausiah dari guru-guru kita. Yang pertama Ustadz Yusuf Rusli SPD MA dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.